Suroto, Ketum DGP Partai Nasdem terperangkap jebakan Batman bikinan Surya Paloh. Hari ini DPP Partai Nasdem kedatangan kawan-kawan, teman-teman, para sahabat dari DPP Partai PKS yang memang dimaksudkan untuk kunjungan kortesi silaturahmi yang sudah baik selama ini untuk jauh diupayakan agar lebih baik lagi ke depan. Jadi banyak terjadi pembicaraan-pembicaraan dan kita sudah makan siang bersama tadi. Kita harapkan ini merupakan suatu awal yang baik untuk memulai suatu diskusi terhadap suatu hal yang tentunya seperti kita pahami bersama, bagaimana partai-partai politik sekarang ini sedang mempersiapkan konsolidasi barisannya masing-masing di dalam menyongsong pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ya, ini juga menjadi catatan. Satu, kinerjanya, dua, termasuk partainya. Ya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu gitu ya, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Berita yang beredar selama ini mereka akan mencalonkan Anies tanggal 10 Oktober. Apa yang saya rasakan pada waktu mendengar berita bahwa Nasdem mencalonkan Anies, saya tidak kaget, biasa-biasa saja. Karena memang sudah saya duga dan sudah saya prediksi sebelumnya. Cuma memang yang saya kaget ternyata seorang Surya Paloh, seorang Anies Baswedan sama sekali tidak mempunyai empati. Pada saat bangsa ini sedang berduka kehilangan saudara kita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, mereka masih berselancar secara politis mengumumkan capres meskipun tidak harus sekarang. Tunggulah 7 hari setelah kejadian Stadion Kanjuruhan. Itu yang membuat saya muak dengan Surya Paloh dan Anies Baswedan, bukan karena pencapresan Anies. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dinilai sebagian kalangan semakin panik dan dirinya tengah dalam kondisi berhalusinasi politik. Dalam pemikiran Surya Paloh, Presiden Jokowi seolah-olah pernah memberi perintah kepada dirinya untuk memasang dan bergerak cepat dalam mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres dalam pemilu 2024. Seperti diketahui, Surya Paloh sudah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden usungan Nasdem untuk Pilpres 2024 beberapa waktu lalu. Menurut relawan DGP, Surya Paloh telah salah perhitungan politik, hal yang tak terduga mendera. Bukan menambah dukungan, justru banyak kadernya yang meninggalkan Partai Nasdem. Seperti hasil survei dari lembaga analis politik Carta Politika yang mengungkapkan hasil penelitian terakhirnya, Carta Politika mengungkapkan elektabilitas Partai Nasdem pada bulan November 2022 berada di posisi 6%, namun pada bulan Desember 2022 justru melorot di level 4,3%. Coba Anda perhatikan, elektabilitas Partai Nasdem kok malah turun, padahal elektabilitas Anies naik sedikit. Ada apa sebenarnya? Ujar Ketum DPP DGP Raden Zio Suroto. Sialnya lagi bagi Nasdem, elektabilitas Demokrat dan PKS justru naik sedikit. Lalu sekarang masih beranikah Surya Paloh membuat koalisi perubahan yang rencananya terdiri dari 3 partai yaitu Demokrat, PKS, Nasdem untuk ajukan Anies sebagai capres? Tanya Suroto. Menurut Suroto, sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh telah berakrobat politik capreskan Anies dengan target menggarap 33 juta pemilih, yaitu muslim dewasa yang terpapar dengan radikalisme agama transnasional. Survei BNPT tahun 2020, perkiraan ini dikurangi para pemilih yang mencoblos Partai Keadilan Sejahtera dengan jumlah sekitar 11 jutaan suara. Lewat pernyataan tak ingin Indonesia dikuasai 2 poros politik yang saling berseberangan. 2 poros itu menurut Surya Paloh dirinya dapat masuk ke 2 sisi, yakni kubu ekstremis kanan maupun kubu ekstremis kiri. Meski langkah yang diambil berbeda dalam berpolitik, namun Surya Paloh menilai tujuan keduanya sama-sama menjunjung tinggi Pancasila.